kabar hari ini semuanya? Apa kabar semuanya? Baik, kalau saya tanya apa kabar, jawab dengan alhamdulillah bahagia. Apa tadi kalau tanya apa kabar jawabannya? Alhamdulillah bahagia. Kita tes ya, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Bahagia. Apa syarat untuk bahagia? Ada yang tahu syarat bahagia apa? Nih ya, banyak orang ngasih dirinya syarat bahagia yang rumit. Saya bahagia kalau punya iPhone. Saya bahagia kalau dapat uang jajan 1 juta. Saya bahagia kalau dibeli motor baru. Saya bahagia kalau banyak banget. Makin rumit buat syarat dirinya bahagia, maka makin jauh dia dari bahagia. Padahal syarat bahagia cuma satu. Ada tahu apa? Senyum. Nggak ada yang lain. Syarat bahagia cuma satu, senyum. Nggak mahal. Oke, dari ngomong kenalan ya. Anak-anak sekalian, nama saya Hasan Ashari. SE itu sarjana ekonomi, kan CTNLP itu Certified Trainer Neuro Linguistic Programming. Panjang ya. Intinya itu ilmu tentang pemrograman otak bawah sadar manusia. Ya. Jadi kalau kalian mau menjadi apapun itu bisa diprogram. Sama kayak komputer, tinggal di masuk programnya running jadi. Nah, sehari-hari profesi saya kan rumah, ya di rumah itu ya tempat laboratorium. Saya membuka klinik terapi. Terapi apa aja? Kemarin jauh-jauh dari Lampung Tengah ada orang ke rumah itu mau terapi biar nggak mabuk naik mobil. Dia kalau naik mobil muntah mol-mol, padahal udah kerja di bangku. Terus beberapa bulan yang lalu saya pernah terapi juga anak SMA kelas 3 kecanduan judi slot. Masih SMA kecanduan judi slot sama bapak ibunya durhaka, nggak mau sholat, pokoknya lengkap lah udah. Alhamdulillah dibawa sama salah satu kawan saya, seorang dosen di Malahayati ke rumah. 1 sesi terapi, alhamdulillah Allah kasih hidayah, sembuh sekarang. Sholat rajin, sama orang tuanya hormat, sembuh dari judi ya. Sekitar 2 tahun yang lalu saya juga pernah nerapi TikTok dari Bogor. 2 tahun yang lalu lah ya, nerapi artis TikTok, followernya banyak banget. Seorang bukan guys ya, halo guys, beda dengan halo gay, beda ya. Dia gay, dia gay. Alhamdulillah sekitar 2 sesi terapi Allah kasih hidayah semua. Jadi banyak. Kalau di bidang terapi sudah saya geluti sejak 2008. Jadi kalau nanti ada yang mau terapi yang kurang bahagia boleh ke rumah ya. Ntar ke rumah aja kita buat bahagia. Nah, terus saya adalah motivator nomor 2 di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, bahkan motivator nomor 2 di dunia. Mau tahu nggak yang nomor 1 siapa? Tebak. Ada motivator perempuan yang julukannya motivator 1 juta US dollar. Bahkan difilmkan. Motivator nomor 1 di Indonesia. Ya, menulis buku Mimpi 1 juta US dollar. Dia belum hebat dengan motivator yang akan saya sebutkan siapa orangnya. Belum hebat. Ada lagi Dr. Semorigin, motivator terkenal di Indonesia. Penghasilannya kalau jadi pembicara itu 1 jam 80 juta bayarannya. Dia punya minimarket Alfa Indomaret belasan. Dan beliau adalah ketua
ketua klub helikopter Indonesia. Bukan ketua klub Harley Davidson, bukan. Ketua klub helikopter Indonesia. Orangnya kaya gila. Di atas rumahnya ada helipad, tapi dia masih kalah dengan orang yang akan saya sebutkan, bahwa orang ini adalah motif nomor 1 di dunia. Pengen tahu nggak sama orangnya? Orangnya adalah Anda semua, kalian. Motivator nomor 1 di Indonesia, motivator 1 di dunia adalah kalian. Karena ini rahasianya, kalau kalian tidak meniatkan dan menginginkan diri kalian untuk berubah, bahkan seandainya ada nabi pun yang diutus pada kalian, tetap kalian gak akan berubah. Zaman dulu ada Nabi Muhammad, ya, betul gak? Yang kafir banyak gak? Banyak. Benar gak? Yang menentang nabi banyak gak? Banyak. Tuh, paham maksudnya? Jadi kunci dari segala kunci adalah diri sendiri. Maka 1,5 jam ke depan ini, niatkan dan izinkanlah diri kalian berubah. Setuju? Kalau saya bilang setuju, jawab dengan sepakat. Setuju? Kalau saya bilang setuju, jawab dengan sepakat. Setuju? Sepakat. Kalau saya bilang sepakat, jawab dengan setuju. Sepakat? Yes. Siapa motivator nomor 1 di dunia? Jawab dengan lantang saya. Lagi ya, 1, 2, 3. Siapa motivator nomor 1 di dunia? Sekuat keyakinan kalian menjawab itu, itulah perubahan diri kalian. Selemah kalian menjawab seruan itu, itulah perubahan yang kalian dapatkan. Nih, saya mau tanya. Pertanyaan ini pertanyaan penting. Pertanyaan ini penting banget sampai kalian mati nanti. Ingat soal ini, ya. Sekolah bukan hanya tempat untuk membuat kalian jago menjawab soal pelajaran. Sekolah bukan cuma tempat kalian jago menjawab soal pelajaran, tapi jadikan sekolah benar-benar tempat untuk kalian jago menjawab persoalan kehidupan. Ini adalah soal kehidupan yang berlaku mulai hari ini sampai kita meninggal dunia. Pertanyaan pertama, siap jawabannya? Siap ya? Simak baik-baik pertanyaan di depan dan jawab oleh diri kalian. Nih, pertanyaan pertama. Kemarin sudah berbuat baik apa? Sampai mati, ini pertanyaan harus kalian ingat. Kemarin sudah berbuat apa ya? Udah ketemu jawabannya? Udah ketemu jawabannya? Kemarin itu di jam yang sama, 24 jam yang lalu, sudah berbuat baik apa? Kita punya panca indera, mata, telinga, tangan, sudah bisa berbuat baik apa dengan panca indera kita? Dari mata yang terpancar, dari kalimat yang keluar, dari tangan yang bisa digerakkan, dari kaki yang bisa melangkah, sudah bisa berbuat baik apa? Kemarin. Dapat jawabannya? Dapat jawabannya? Baik, itu kemarin. Pertanyaan kedua. Sudah siap? Siap? Pertanyaan kedua, perhatikan. Sudah berbuat apa pagi ini? Berbuat baik apa? Senyum dan sapa perbuatan baik.
Apa lagi? Nyapu. Good. Apa lagi? Nih, dari bangun tidur melek jam 4 atau subuh sampai jam 9 kurang ya 13. Sudah berbuat yang baik apa? Belajar, itu kewajiban. Ngaji, itu juga kewajiban. Sudah berbuat baik apa? Hah? Ini kali ya, nanti akan saya putar film. Dengan film itu berpikir, bawa pertanyaan ini di dalam diri kalian, pikir. Dek, apa agamanya dek? Nggak usah tanya-tanya agama, kasih aja. Mau tolong orang kecelakaan di jalan raya, tanya dulu, Mas agamanya apa? Oh bukan Islam, enggak lah. Orang lain adalah semua makhluk Allah di muka bumi ini. Bisa dipahami? Besok mau berbuat baik apa? Fikir. Ya, fikir sambil ngopi, nggak usah. Fikir sambil zikir. Baik, di sebuah kerajaan ada seorang raja yang sangat bijak. Rajanya ganteng, ya kayak gini lah kira-kira gitu. Rajanya kekinian gitu. Raja ini terkenal bijaksana, demokratis, kemudian mencintai rakyatnya. Suatu hari raja ini menugaskan seluruh prajuritnya untuk mengumumkan ke seluruh wilayah kekuasaannya sebuah pengumuman penting. Apa bunyi pengumumannya? Dia di depan. Dalam waktu 7 hari ke depan. Dalam waktu berapa hari? 7 hari ke depan. Setiap orang, ya laki-laki kepala keluarga di seluruh wilayah kerajaan ini wajib membawa 1 karung penuh berisi buah-buahan terbaik, terenak, tersegar di kampungnya. Apa perintahnya? Ulangnya. Apa perintah raja? Coba sebutin. 1, 2, 3. Sebutkan perintah raja. Apa? Raja meminta setiap kepala keluarga di desa untuk membawa sekarung buah tersegar terbaik untuk kerajaan selama 7 hari ke depan. Betul ya? Tadi Aisyah dari 9A mengulangi dengan tepat sekali. Perintah raja adalah dalam waktu 7 hari ke depan, setiap kepala keluarga wajib membawa sekarung buah-buahan terenak, tersegar terbaik. Nah, sampai pada waktu yang ditentukan, ini hari hanya nih, berkumpullah seluruh orang dari semua kalangan ya, berkumpul di alun-alun kerajaan. Kalau di sini lapangan mana ini? Lapangan mana? Lapangan mana? Sana ya? Oh, ada lapangan
berkumpul di alun-alun. Semuanya datang membawa karung. Ya, ada yang dipikul, ada yang gendong, ada yang didorong, macam-macam. Ada yang bawa gerobak, macam-macam. Kemudian setelah seluruh rakyatnya berkumpul di lapangan, raja naik singgasana. Naik singgasana. Nih, perhatikan sambutan raja, perhatikan. Yang pertama, raja mengucapkan terima kasih. Wahai rakyatku, terima kasih atas kesetiaan kalian. Terima kasih atas kecintaan kalian kepadaku. Yang pada hari yang dijanjikan kalian semua membawa apa yang aku perintahkan. Terima kasih. Oh, semua orang bahagia. Mendengar raja bilang terima kasih, semua orang bahagia. Semua orang bahagia. Tiba-tiba satu menit kemudian raja mengucapkan sebuah kalimat yang membuat orang terpelongo, bengong. Kalau bengong gimana ekspresinya? Kalau bengong gimana ekspresinya? Udah gini aja. Apa pengumuman dari raja yang membuat semua orang itu terpelongo? Ini yang kedua pengumumannya. Mulai hari ini, kata raja nih, mulai hari ini kalian akan saya penjara semua, kata si raja. Sudah dibilang terima kasih, bahagia, puas. 1 menit kemudian semuanya hening. Karena raja memerintahkan prajurit untuk memenjarakan yang hadir. Melongoknya belum selesai, raja ngomong lagi, selama kalian di penjara tidak akan aku kasih makan. Bayangkan, Palestina 2 bulan sampai hari ini baca klik luar biasa. Ini di penjara ada makanan. Yang ketiga, raja mengucapkan sebuah kalimat yang dengan kalimat ini banyak rakyatnya menangis semua, mohon ampun kepada raja. Apa kalimat yang ketiga? Yang pertama tadi apa? Kalian aku penjarakan. Yang kedua apa kalimatnya? Selama di penjara tidak aku kasih makan. Yang ketiga, bayangkan ini kalimatnya. Yang ketiga yang membuat orang menangis adalah selama di penjara kalian hanya boleh makan apa yang kalian bawa di karung kalian. Kenapa semua orang menangis? Hanya 1, 2 atau berapa orang yang biasa aja ekspresinya, bahkan senyum. Ada yang tahu apa jawabannya? Kenapa hampir 90% lebih orang menangis, sujud, mohon ampun kepada raja? Hanya sekian gelintir orang yang tetap tegar, tenang, bahkan bahagia. Di penjara dia bahagia. Ada yang tahu jawabannya? Tadi Zidan sudah jawab tuh. Tadi si Zidan sudah jawab, benar jawabannya. Kalau yang ini kira-kira apa jawabannya? Kenapa jauh-jauh dari kampung membawa karung, buah-buahan segala macam? Begitu kalau dia bilang kalian hanya boleh makan apa yang kalian bawa di karung kalian, semuanya hampir semuanya menangis. Tahu apa? Ada yang tahu jawabannya? Tebak kira-kira apa jawabannya? Karena makanan yang dibawanya mungkin tidak yang terbaik, atau yang dibawanya makanan yang jelek. Karena makanan yang dibawanya makanan yang buruk dan bukan yang
Inilah yang Al-Quran bilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik untuk diri sendiri, kembali pada kalian. Pun sebaliknya, kalau kalian berbuat buruk, pasti kembali. Sekolah ini sama kayak perintah raja, suruh belajar. Di sekolah benar-benar belajarnya, maka dia bahagia, membawa buah-buah terbaik, betul kan? Di sekolah main, belajarnya main-main, maka seperti membawa buah-buahan busuk, membawa batu-batuan, membawa tanah kerikil, makan tuh kerikil. Karena semua yang kalian kumpulkan hari ini, buah-buahan terbaik kah, batu kah, pasir kah, tanah kah, itulah yang akan makan besok 10 tahun lagi, 20 tahun lagi berubah. Bisa dipahami? Baca ayatnya bareng-bareng. 1, 2, 3. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Panjang ayatnya ya. Baca artinya apa? Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu. Sekarang kita sambungin. Ya. Siapa yang udah berbuat baik kemarin? Udah berbuat baik apa kemarin? Sudah berbuat baik apa pagi hari ini? Akan berbuat baik apa besok? Pertanyaannya, ngapain sih berbuat baik? Apa jawabannya? Untuk kalian sendiri, bukan untuk saya, bukan. Untuk orang tua kalian, no. Untuk guru kalian, no. Nggak ada. Belajar yang semangat, belajar yang kuat, yang tekun. Untuk orang tua. Orang tua cuma bangga, anak saya udah hebat, mati. Betul nggak? Terus yang menjalani hidup kalian siapa? Diri sendiri. Paham? Apa maksudnya? Yuk, sambungin. Mulainya otak berpikir, sambungkan. 3 pertanyaan, 1 film, 1 ayat, bungkus. Siap? Siap berubah? Siap berubah kan? Siapa motivator nomor 1 di dunia? Siapa motivator nomor 1 di Indonesia? Niatkan, izinkan diri kalian berubah. Guru kalian mau kalian belajar main-main, nggak ada urusan. Secara tugas nggak ada urusan. Tugas guru ngajar, mendidik. Kalian mau dididik, bagus. Seperti membawa kalung berisi buah-buahan segar. Mau main-main, nggak bisa marah-marah juga. Nanti kena HAM kalau kena marah. Tapi yang rugi adalah siapa? Diri sendiri. Bisa dipahami? Orang tua kalian bengong-bengong, marah-marah belajar. Bukan untuk orang tua, bukan. Ingat peristiwa, ingat cerita raja bijaksana dan. Kita lanjutin. Nih, saya mau tanya, kalau ada ikan, siapa yang cuma miara akuarium? Katakan, miara ikan, akuarium, atau kolam, punya kolam di rumahnya ada? Ada. Yang ada, katakan boleh. Yang miara ikan di akuarium lebih tinggi lagi? Enggak disuruh ngomong, cuma pengen tahu aja. Boleh katakan? Pengen hitung? 1, 2, 3, 4. Yang putra nggak ada. Saya mau tanya, kalau ada ikan nih udah bagus-bagus di akuarium bersih, dikasih makan, dikasih aerator, terus ikannya lompat dari akuarium, ya. Pantasnya ikan ini disebut ikan apa? Udah dikasih akuarium yang bagus,
jernih, ada aeratornya, makan dikasih, ekosistemnya bagus, rumput-rumputan segala macam. Dia lompat dari akuarium. Pantasnya ikan ini disebut apa? Ikan apa? Ikan tak tahu diri, bagus. Ikan apa sebutannya? Hah? Ikan apa yang pantas untuk ikan yang lompat dari tempat yang nikmat? Kira-kira kalau ikan ini keluar dari akuariumnya, apa yang dia rasakan? Sakit. Apakah dengan dia keluar dari akuariumnya, dia merdeka? Yes, merdeka gitu. Hah? Kan keluar dari tungkungan, keluar dari apa? Penjara. Gitu. Apakah kalau keluar dari akuariumnya dia merdeka? Yes, saya akhirnya terbebas dari akuarium ini. Kira-kira nasib ikan itu apa yang terjadi? Mati. Sebelum mati, prosesnya gimana dulu? Pernah nggak lihat ikan lompat dari akuarium? Miara ikan cupang, lompat dari wadahnya, pernah dia? Gelepak, betul nggak? Gelepak, mangap, innalillahi, mati dia. Dia galau dulu, dia tersiksa dulu, dia stres dulu, lama-lama mati. Apa maksud dari cerita ini? Ya, banyak orang Islam mencari kebahagiaan di luar agama ini. Maka yang dia dapatkan gak akan pernah bahagia, yang ada tersiksa hidup dia. Kalaupun dia bahagia, kebahagiaan semu namanya. Fata morgana orang bilang. Padahal ini kan aturan ya, benar kan? Ini aturan. Banyak orang gak mau diatur di Islam, agamanya Islam, tapi gak mau ikut aturan Islam. Kalau sholat, di mana sholat? Di masjid. Kalau sholat ingat Allah nggak? Sholat di orang Islam. Kalau sholat ingat Allah nggak? Hah? Orang Islam. Kalau sholat ingat Allah nggak? Ingat. Kalau zakat ingat Allah nggak? Orang Islam. Kalau puasa ingat Allah nggak? Orang Islam. Kalau haji ingat Allah nggak? Orang Islam. Kalau umroh ingat Allah nggak? Orang Islam kalau berbisnis ingat Allah nggak? Itu mestinya. Jadi kalau bisnis itu jujur. Orang Islam kalau sekolah ingat Allah nggak? Tapi nyontek. Tapi nggak ngerjain kerjaan guru. Tapi nggak ngerjain tugas sekolah. Dikasih sekolah tugas nggak ngerjain. Itu nggak ingat Allah namanya. Egonya yang diingat. Paham maksudnya ya? Orang Islam nanti nih kalian nih, ini saya doakan, ya. Semua yang hadir di sini 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, salah satu di antara kalian adalah Kapolda di Indonesia. Gubernur, ada yang istri Kapolda, ada yang istri gubernur, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengacara, jadi arsitek, dokter, jadi apa lagi? Pengusaha. Apapun profesi kalian, ingat Allah. Jadi pengacara, ingat Allah. Jadi jaksa, ingat Allah. Jadi hakim, ingat Allah. Jangan cuma sholat ingat Allah, tapi lagi bertugas lupa Allah di mana. Yang penting bayarnya gede, ajar. Yang penting disobok, sikat. Lupa sama Allah. Salah namanya. Bisa dipahami ya? Siap berubah? Siapa motivator nomor 1 di Indonesia? Siapa motivator nomor 1 di dunia? Niatkan dan izinkan diri kalian berubah, maka perubahan terjadi.
kurang jalan-jalan. Kenapa banyak orang Islam stres, cemas? Kurang healing. Salah, karena banyak dosa. Itu jawabannya. Yang buat orang gelisah bukan kurang duit, yang buat orang gelisah bukan kurang uang, yang buat orang Islam galau bukan healing, bukan. Banyak dosa. Itu jawabannya. Banyak dosa. Kelas 9 mau pada lulus nggak? Mau dapat SMA terbaik nggak? Ingat dosa, bertaubat, belajar yang giat. Ada nggak yang merasa kok belajar susah masuk ilmunya? Ada nggak? Nih, siapa di antara kalian yang kalau belajar kepengen lama banget baru ngedong? Terus udah ngedong cepat lupa, mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak jadi orang kalau memahami sesuatu lama banget baru paham, udah paham langsung lupa, mau nggak? Mau? Nggak mau? Oke, yang kedua, siapa di antara kalian kalau belajar sesuatu cepat hafal, cepat paham, cepat lupa, mau? Mau? Enggak. Siapa di antara kalian yang kalau belajar cepat pahamnya, cepat hafalnya, nggak pernah lupa selama-lamanya? Mau? Mau? Nih, ini ilmunya. Siapa orang ini? Saya akan kasih rahasia kecerdasan B.J. Habibie yang banyak orang nggak tahu. Mungkin guru-guru juga nggak tahu. Rahasia kecerdasan B.J. Habibie. Ini kalau kalian amalkan apa yang Habibie lakukan, maka kalian akan kalau belajar cepat pahamnya, susah lupanya. Mau? Mau? Mau tahu? Mau tahu nggak? Simak kisah ini ya. Pak Habibie adalah orang tercerdas sebenua Asia di zamannya. Bukan Asia Tenggara, bukan Asia, apalagi, tapi satu benua Asia. Benua Asia negaranya, sebutin. Benua Asia, apa negaranya? Di luar Asia Tenggara, apa aja negara? Sebenua Asia. Jepang, Cina, sebut apa lagi? Korea. Ya, simak baik-baik ya. Pak Habibie di zamannya adalah orang cerdas sebenua Asia. Beliau kuliah di Jerman, engineering, teknik. Tapi selama kuliah di Jerman, beliau selalu ranking ketiga, nggak pernah ranking pertama. Padahal dia adalah orang terbaik se-Asia. Tapi selama kuliah di Jerman, Pak Habibie selalu ranking ketiga. Pak Habibie nggak pernah bisa mengalahkan dua orang di atasnya, yang ranking 1 dan ranking 2. Pertanyaannya nih, siapa dua orang yang otaknya cerdas banget ini, betul nggak? Yang bisa ngalahin Pak Habibie? Dua orang, simak baik-baik ya. Ini orang Islam, kita semua orang Islam, simak baik-baik gitu. Dua orang ini adalah orang Yahudi. Ranking 1 Yahudi, 2 Yahudi, Yahudi semua. Sampai Pak Habibie ini merenung, saya ini adalah orang pintar, orang cerdas. Tapi apa ya? Kok susah banget saya ngalahin dua. Apa rahasianya? Akhirnya Pak Habibie ini, dengan penuh harap-harap cemas, H2C, harap-harap cemas, Pak Habibie ini mendatangi dua orang kawannya mahasiswa itu, terus nanya, brother, boleh nggak saya tahu rahasia
rahasia belajar kalian sehingga kalian cerdas luar biasa. Apa jawabannya kira-kira? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Oh, silakan Habibie gitu. Nggak bisa Habibie. Dia bukan Habibie, Rudi. Kalau di Jerman panggilannya Rudi. No Rudi, nggak bisa. Kamu nggak boleh tahu. Kalau kamu sampai tahu, bahaya ini. Pasti kamu akan bisa ngalahin kami. Ditolak pertama, Pak Habibie langsung down nggak? Setiap hari nego terus, lobby terus, sampai akhirnya dua orang Yahudi ini kasihan. Sampai akhirnya dua orang Yahudi ini kasihan. Terus dua orang ini kayak talking gitu. Yang satu tengah-tengahnya, gimana kalau kita kasih rahasia ke kasihan dia ini. Kalian kalau merengek sama orang tua serius nggak? Minta apa gitu sama orang tuanya serius nggak? Kira-kira gitulah Pak Habibie seriusnya. Serius banget. Akhirnya dua orang ini panggil Habibie sini. Kamu benar-benar pengen tahu apa rahasia kami? Boleh kata, boleh Budi. Oh, dengan setengah hati, terima kasih kata si Pak Habibie. Baik, kamu ikut saya ke asrama. Kata dua orang Yahudi ini. Oh, semangat banget Pak Habibie. Masuk asrama terus dia ya udah duduk ya. Diamatin sama Pak Habibie. Gimana sih rahasia belajarnya? Dilihat. Nggak ada yang keren, biasa aja rahasia belajarnya. Saya nggak tahu begitu mah. Nggak ada yang spesial, nggak ada yang keren. Dan sampai larut malam, ya jam 12 malam, dibangunin Pak Habibie. Bangun dia kan. Kamu pengen tahu apa rahasia kamu belajar? Rahasia cerdasnya otak kamu atau orang yang berdiri? Oh iya. Dan pagi saya ngalamin gak ada yang spesial, kalian itu biasa-biasa aja. Ya, setelah Pak Habibie bangun, dua orang Yahudi ini mojok di kamar, mojok. Ya udah Ruth, lihat aja nanti apa yang kamu lihat. Kamu amati apa yang kamu lakukan. Dua orang ini mojok. Kalian tahu nggak ngapain mojok? Apa yang diperbuat sama dua orang Yahudi ini? Al-Quran. Baca Al-Quran. Dua orang Yahudi ini baca Al-Quran setiap malam. Membaca Arab, bahasa Arabnya loh, Arabnya yang dibaca. Tapi mendengar keduanya kaget. Loh, ini kan Al-Quran. Betul nih. Ini kan kitab saya. Betul nih. Ini punya kalian orang Islam. Loh, kan kalian dari Yahudi. Betul nih. Kok baca Al-Quran? Karena kami yakin membaca Al-Quran merangsang saraf-saraf otak kami lebih cerdas. Itulah rahasia kami, Habibie. Itulah rahasia kami. Pak Habibie dapat ceramah untung dari dua orang Yahudi. Apa ekspresinya? Nangis dia. Besok pulang ke asramanya, nangis jadi-jadinya. Dia ingat sudah lama melupakan Al-Quran. Lupa Al-Quran. Setelah hari itu, ya, setelah rahasia itu dibongkar, sama seperti kalian mendapat rahasia itu hari ini, apa yang Pak Habibie lakukan? Tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa Al-Quran. Ibu Ainun Habibie itu minimal 1 juz setiap hari baca Al-Quran. Istri beliau. Pak Habib pun sama. Apa kata beliau? Kalau boleh waktu diputar ulang, saya akan belajar Al-Quran dari masih kecil. Begitu hebatnya. Tapi kita menganggap Al-Quran biasa-biasa aja. Nauzubillah. Jadikan mau cerdas kan? Mau lebih cerdas kan? Mau SMA-nya lebih cerdas kan? Mau kuliahnya makin encer kan otaknya? Udah
banyak. Salah satu terapi yang harus saya berikan kepada orang yang stres, narkoba adalah terapi menulis Al-Quran. Karena terapi menulis Al-Quran itu membuat pikiran tenang, fokusnya makin fokus, makin cerdas, otaknya connect lagi, yang putus nyambung. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ini pertanyaannya, kenapa saya harus baca Al-Quran tiap malam? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ingat ayatnya? Ingat ayatnya? Kenapa saya malam harus baca Quran? Oh, disuruh guru? Oh. Disuruh orang tua? Oh. Pak, karena saya pengen ngamalin Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian lakukan perbuatan baik itu, kembali ke kalian efek baik. Siapa yang nanti malam mau nyoba baca malam-malam? Angkat tangan. Good. Siapa yang malam ini mau coba resepnya Pak Habibie? Angkat tangan. Good. Yes. Ini jempolnya dari bawah ke atas. Yes. Yes. Sekarang jadi rahasia nggak? Nggak rahasia lagi. Tapi kalian yang melakukan rahasia inilah memegang kunci hebat di dunia ini. Kalian tahu kuncinya, tadi Pak Sekolah Pak Libirkan. Kalian yang tahu kuncinya, terus kuncinya diapain? Buka pintunya. Jangan tahu kuncinya dekat angin, pintunya nggak dibuka. Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Apalagi kuncinya dibuang. Nah, udah punya kuncinya, dibuang. Ya. Udah tahu informasinya, dibuang gitu aja informasinya. Nah, Pak Habibie punya sekolahan yang terkenal. Sekolahnya SMA Insan Cendekia. Dulu itu punya beliau. Full beasiswa gratis. Dan Masya Allah nih, subhanallahnya ya. Ya, beberapa tahun ini sekolah itu sudah diwakafkan untuk negara ini. Keren ya? Hebat nggak? Pak Habibie di kuburnya tiap hari amal jariah masuk. Masya Allah. Wakaf sekolahan, bukan wakaf Quran, wakaf sekolahan. Subhanallah. Dan sekarang banyak cabang di mana-mana. Di Lampung mana nggak? Manice, ada ya? Nah itu cabangnya Pak Habibie itu. Manice, Mat Insan Cendekia. Ya, dari jam 8:30 sampai sekarang udah belajar apa aja. Sebelum saya sampaikan materi selanjutnya dan penutup, udah belajar apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatir dari 9I. Belajar untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Siap-siap putri yang sana ya, siap-siap putri. Memanfaatkan waktu untuk orang lain dan lebih mengingat Allah untuk mencapai kesuksesan. Tangannya satu, tiga. Kalau kalian mau jadi pelajar yang hebat, pakai telinga dengerin. Pakai telinga untuk dengar. Itu kuncinya. Setiap guru ngomong, gak ada yang gak penting semua. Setiap guru kalian ngomong, dengarkan. Nih, jendela dunia itu gak ada mata, telinga. Matanya melihat, telinganya mendengar, tangannya nyatet. Jangan sampai udah duduk paling depan, maksudnya guru ngomong lupa ngomong apa dari guru itu. Aib gitu namanya. Nanti kalian di kelas atau di rumah, boleh malam,
mulai melek sampai melek lagi. Dari mulai merem sampai merem lagi. Tulis jadwal harian kalian detail. Bangun tidur jam berapa, ngapain aja, bla 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 bla, sampai tidur lagi. Saya bukan mau kepo isinya, perhatian ya. Saya nggak mau kepo isi. Saya cuma reminder. Saya mengingatkan. Pastikan jadwal harian kalian ada gunanya untuk orang lain. Jangan untuk diri sendiri aja. Paham nggak maksudnya? 8 jam di sekolah, betul nggak belajar? Apalagi ada TK di Al-Kausar, masuk TK keluar SMA. Ada nggak di sini? Dari PAUD nggak ada ya? Ada yang dari PAUD, dari TK, tuh dari TK. TK di Al-Kausar, SD Al-Kausar, SMP Al-Kausar, kamu juga? SMA Al-Kausar dari TK SMA, keren. Ya, halo semuanya. Apapun agenda yang kalian tulis, baik agenda di rumah atau agenda di sekolah, atau mungkin agenda di luar rumah dan sekolah, kalian bermain sama kawan-kawan, ingat ya, saya ada manfaat apa nih di rumah, saya bisa kontribusi apa di rumah, saya bisa kontribusi apa di sekolah, saya bisa kontribusi apa dengan kawan-kawan. Bisa dipahami? Mau lakukan? Good. Ini yang terakhir. Siapa yang tak ini? Siapa yang kenal sama orang ini? Usianya tahun ini 12 tahun. Usianya 12 tahun. Ada tahu? Pernah diundang sama Om Ded di pernah diundang di Close the Door, Om Deddy. Siapa namanya? Hah? Aryo Muhammad bapaknya. Aryo Muhammad itu nama bapaknya, bukan nama anak itu. Anaknya berusia tahun ini 12 tahun. Apa sih hebatnya nih anak menggemparkan gitu, sampai viral diundang Om Deddy Corbuzier. Apa hebatnya nih anak? Pengen tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu? Nih, hebatnya nih. Umur 10 tahun sudah dapat 20 juta pertama dia. Umur 10 tahun sudah punya penghasilan 20 juta. Ya, berhasil nulis 30 novel bahasa Inggris semuanya, bukan bahasa Indonesia. Di Indonesia diterjemahkan, tapi 30 novelnya semuanya English. Keren nih, ya. Siapa namanya? Delia. Namanya siapa? Delia Muhammad Delia Al-Farabi. Itu nama lengkapnya. Ini belum semua saya bongkar tentang Delia. Ntar cari sendiri. Apa rahasia Delia? Mau tahu nggak? Mau tahu? Kalau Pak Habibie, rahasianya membaca Al-Quran jam 12 malam. Baca Quran, otak cerdas, encer, syarat-syarat luar biasa aktif, berkembang, cerdas. Nih rahasia Delia. Perhatikan ya, rahasia Delia, perhatikan. Kita lihat ya, nih. Delia itu membaca bukunya setiap tahun 350 buku minimal setahun. Ngeri nggak?
tahunnya. Coba bagi 350 bagi 12 berapa? 30. Berarti Delia itu setiap hari baca 1 buku. Delia setiap hari baca 1 buku. Baca bukunya bukan ujian malam baca, no, bukan ya. Ujian matematika, belajar matematika. Besok bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Setiap hari. Setiap hari. Bukan 1 bab, bukan 1 buku. Ya, ulangi yang saya ucapkan ya. Ada 1 kalimat bahasa Inggris. Yuk ulangi kalimat yang saya ucapkan. Repetition. Yuk diulangi. 1, 2, 3. Repetition. Repetition is the mother of learning. Repetition is the mother of learning. Yuk bahasa Indonesia. Pengulangan. Pengulangan. Pengulangan adalah ibunya belajar. Jadi kalau mau kalian hebat ulangannya, jangan belajar malam-malam. Tiap hari diulang-ulang. Maka pas ulangan nggak kayak ulangan, kayak biasa-biasa. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Yes. Ini terakhir nih, sebelum saya tutup, saya minta 1 orang baik dari kalian maju ke depan untuk cerita dapat apa belajar pagi hari ini. 1 orang terbaik dari kalian. Kalau tadi saya samperin, saya datangi, sekarang maju ke depan 1 orang. Masya Allah. Takbir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyanda dari kelas 9B. Nama saya Muhammad Riyanda dari kelas 9B. Ya. Jadi pada pertama kali pembelajaran itu diajarkan bahwa motivator yang pertama di Indonesia dan di dunia itu adalah diri kita sendiri. Ya. Motivator pertama di Indonesia dan di dunia itu adalah saya. Lalu yang kedua, diajari bahwa kita harus selalu mengingat apakah kita telah berbuat baik di hari kemarin, di pagi ini, di hari ini, di hari esok, dan seterusnya. Lalu yang ketiga itu saya diajari bahwa kebaikan itu yang kita lakukan untuk kita sendiri dan kejahatan yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri juga. Yang keempat, manusia yang hidupnya berguna adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang kelima itu saya diperlihatkan video tentang betapa luasnya alam semesta, dari planet, bintang-bintang, tata surya, dan saya jadi mengerti bahwa manusia itu memang debunya semesta. Lalu yang keenam itu saya diceritakan tentang pengalaman hidupnya B.J. Habibie, dan saya mengerti bahwa kunci kesuksesan itu adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengingat untuk selalu membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir itu adalah cerita kisah hidupnya Delia yang dari kecilnya, dari umur 10 tahun itu telah membuat buku yang beberapanya adalah novel sebanyak 30. Dan saya jadi belajar dari Delia kalau misalnya pengulangan itu adalah ibunya dari belajar. Terima kasih. Ini viewernya
Jawabannya Muhammad Lianda, paket komplit, lengkap, sudah ya. Saya doakan Riana makin cerdas, soleh luar biasa, sehat orang tuanya, rezekinya lancar, ke depannya menjadi orang yang sangat sukses di dunia akhirat, amin. Dan doa itu untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua.